Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, bisa dikenal Fauzan, berasal dari jurusan akuntansi. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya hukum kontrak. Hukum kontrak memiliki arti atau pengertian, yaitu suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih memberikan perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diputuskan kedua belah pihak secara tertulis. Syarat-syarat kontrak diantaranya yaitu: pertama, syarat subjektif. Syarat subjektif memiliki dua macam, yaitu yang pertama kecakapan untuk membuat kontrak, yang kedua kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua yaitu syarat objektif. Syarat objektif juga dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama suatu hal objek tertentu dan yang kedua suatu sebab yang kausa. Sumber hukum kontrak. Sumber hukum kontrak terbagi atas dua, yaitu persetujuan para pihak dan undang-undang yang telah dibuat. Apabila terjadi kesalahan selama kontrak yang sudah dibuat, akan menimbulkan yang namanya resiko wan prestasi, yaitu kewajiban yang memikul beban kerugian apabila ada salah satu pihak yang melakukan kesalahan di luar dugaan dan di luar ekspektasi, atau kesalahan dari salah satu pihak. Wan prestasi juga bisa disebut sebagai pengingkaran kontrak. Macam-macam kontrak juga ada beberapa macam, yaitu satu, perjanjian kredit, yang kedua perjanjian leasing, yang ketiga perjanjian keaganaan dan distributor, yang keempat perjanjian franchising dan lisensi. Kontrak juga memiliki asas-asas dalam hukum perikatan atau asas dalam berkontrak. Menurut teori dalam ilmu hukum perdata, terdapat 8 asas hukum yang perikatannya tercermin dari pasal-pasal yang ada di dalam KUHP Perdata atau Undang-Undang Dasar. Antara lain, yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak, yaitu freedom of contract. Kontrak juga memiliki asas-asas dalam hukum perikatan atau asas dalam berkontrak. Menurut teori dalam ilmu hukum perdata, terdapat 8 asas hukum yang perikatannya tercermin dari pasal-pasal yang ada di dalam KUHP Perdata atau Undang-Undang Dasar. Antara lain, yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak, yaitu freedom of contract. Singkatnya sih, asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, yang mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Namun kebebasan yang dimaksud dalam KUHP Perdata juga tidak dapat diartikan bahwa kontrak dapat dengan bebas dibuat tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kebebasan dalam berkontrak juga tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian agar dapat dilaksanakan. Yang kedua yaitu asas konsensualisme, yaitu salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu asas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda. Asas ini juga merujuk pada suatu pasal, yaitu 1338 ayat 1 KUHP Perdata, tetapi saya tidak akan menjelaskannya. Yang keempat lanjut yaitu asas itikat baik atau good faith. Yang kelima yaitu asas keseimbangan. Asas ini menerapkan adanya suatu posisi tawar yang sama atau seimbang ketika membuat perjanjian di antara para pihak. Yang keenam, asas keputusan asas kepatutan. Asas ini juga tercermin di dalam suatu pasal, pasal 7 yang ketujuh,
Asas kepastian hukum. Asas ini merupakan cerminan dari suatu pasal 1338 ayat 2 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa pihak dalam perjanjian dilarang untuk membatalkan perjanjian secara sepihak. Yang kedelapan yaitu asas kepribadian atau personality. Asas ini menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat suatu kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja, Hal ini tertulis dalam pasal 1315 KUHP Perdata yang menjelaskan bahwa pada umumnya seorang tidak akan mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Ini ketentuan sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian orang tersebut harus untuk kepentingan dari saya. Mohon maaf apabila banyak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.